Oh pas gini tak, tarikan break. Jadi langsung kebaca. Dapat lah ya feel-nya. Lumayan. Sebenarnya kayaknya tergantung balik lagi ke orangnya sih. Cuman kalau Davi ngeliat masalah ini kayaknya udah langsung gas aja lah. Waduh. Bisa aja sih. Cuman lagi ya perlu lah. Mungkin sekali 2 kali lagi. Jam terbang aja sih intinya. Karena emang drifting itu Iya sih, learning by doing, berasa kan. Kayak ada walaupun latihan seharian pun juga belum tentu. Iya, karena kayak yang gue udah jelasin juga kadang-kadang kan kayak gue nggak bisa ngejelasin lu apa-apa karena lu belum ngerasain sendiri nih. Lu mesti tahu kalau gue kayak gini gimana sih, nah gitu. Kakak Al, besok kalau kakak Al anaknya masih segede ini, misalnya mau ngedrift boleh nggak? Boleh. Latih, emang biasanya ada yang sekolah drift itu anak umur berapa? Halo guys, welcome back di Maya Al Eldul TV. Kali ini kita bakalan nemenin Al Ghazali buat persiapan pertandingan perdananya di kelas Pro 2 Indonesian Drift Series September 2025. Dan hari ini adalah latihan kedua kakak Al sebelum resmi turun di kelas Pro 2. Semakin serius, semakin fokus, dan pastinya makin siap menunjukin skill terbaiknya di lintasan. Kalian penasaran gimana serunya? Yuk kita ikuti! Break hujan dari 4:30.
Emang berani nggak naik? Awalnya sih mau cuma Percaya Tuhan kan, ya Allah kan. Percaya. Bismillah. Tenang aja. Percaya Tuhan tapi soalnya bingung. Jadi, abang mau nggak naik sama kakak Al? Naik roller coaster pernah nggak? enggak. Nah iya harus ibu dulu. Abang kenal sama kakak Al kan? Percaya sama kakak Al nggak? Bismillah. Ya percaya aku musyrik. Percaya Allah aja. Oh ini aman loh nih sebenarnya nih. Gimana nih? Dia masih jago sekarang. Cucing kan enaknya pakai clutch. Oh, oke. Gitu. Start apa tadi? Startnya Mas Ali lah berarti udah oke. Lumayan, udah better lah daripada kemarin. Kalau kayak tadi gitu ya, aku tuh jarang kalau lagi chase jarang nge-feint juga. Kali Oh, cuma saya- nyari momentum dikit doang. Berarti kalau kita nge-feint telat. Oke. Jadi banding aja gitu. Tergantung juga kalau misalnya kita butuh momentum buat miring, dikit aja. Langsung gitu. Takutnya kalau kita kegedean malah telat. Iya sih. Ini tinggal ya. Tapi juga feintnya udah dikit bagus ya. banget tadi ya. Udah nempel. Udah better daripada yang sebelumnya lah. Ada perkembangan. Kalau kemarin masih tinggal jauh gitu. Bagus banget. Nah, komentarnya dibandingin sama latihan pertama kemarin. Yang pertama sebenarnya udah bagus juga karena emang first time tandem kan. Cuman yang kali ini tuh gila, keren banget. Kemajuannya tuh langsung set gitu. Iya Juga tadi liatnya. kemarin tuh masih kaku kan, ini harus ngapain. Kalau tadi kayak ngeliat Mas Riko dulu kan, oh pas gini tak, tarik handbrake. Jadi langsung kebaca. Udah dapet lah ya feel-nya. Lumayan. Perlu latihan berapa kali lagi nih? Kira-kira. Terus lah banyak sih. Banyak harus sih. banyak. Sih idealnya kalau misalnya naik kan naik kelas ya. Naik peringkat. Iya Naik kelas. Kalau naik kelas idealnya tuh latihannya berapa kali? Sebenarnya kayaknya tergantung balik lagi ke orangnya sih. Cuman kalau Davi ngeliat masalah ini kayaknya udah langsung gas aja lah. Waduh. Ngiri-ngiri. Bisa aja sih. Cuman lagi ya perlu lah. Mungkin sekali 2 kali lagi. Sebelum event. Ya, paling ini sampai jam 5 kan kita latihan terus kita nanti lihat gimana. Tapi yang susahnya dari apanya sih, Al? Biar Nih untuk- tayangan pro-nya nih. Sebenarnya kalau kita pengen mepet tuh gampang, tapi penempatan mobil, posisi mobil, switching, nah itu yang susah tuh. Itu mungkin perlu latihan lagi lah, biar pas terus. Karena kita juga kadang tuh nggak pas juga, kadang kayak harus nebak-nebak juga gitu. Tergantung lawannya juga siapa. Nah, tergantung lawannya juga siapa. Oke, gue bersama coach gue yang sekarang, Mas Ray, ex-pro dan sekarang jadi juri. Kemarin di jurnas juri juga ya. Iya. Sekarang aku belajar tandem dengan Mas Ray. Ya, gimana Mas Ray? Nah intinya sih di tandem ini awal-awal ya kita nggak usah pakai trek yang gede dulu ya, jadi pakai trek yang kecil. Yang penting drivernya itu yang kita ajarin itu mesti nyaman dulu dengan mobilnya, sama dia nyaman juga untuk dekat-dekat gitu. Karena kalau untuk langsung di high speed itu dia pasti belum hafal dengan mobilnya juga. Takutnya kalau ada sesuatu yang ini dia tidak bisa koreksi gitu. Nah dan trek yang sekarang ini yang kemarin habis ke jurnas ini itu cukup asik ya. Terus Puas banget ya untuk tandem dan untuk single run juga. Terus juga itu juga pertama kali juga ada manji-manji kan. Iya. Jadi sekalian pertama kali langsung dapet itu pengalaman. Kalau coach lihat dari berapa 2 atau 3 kali latihan ini, Al gimana performanya? Nah untuk kita compare dari yang kemarin aja deh ya. Iya. Dari yang kemarin aja dia udah makin pede ya sama mobilnya. Jadi udah nggak terlalu banyak input lagi dari
dari aku sendiri gitu. Jadi dia udah benar-benar dilepas. Yang penting kejar liningnya, kejar yang sesuai tracknya lah gitu. Dan mobil juga untuk correction dan apa-apa itu ya dari dianya sendiri yang mesti ngerasain di mobilnya. Tapi udah improvementnya udah banyak banget sih. Sekarang tinggal di tandemnya aja fokus hari ini. Latihan terus aja. Bisa. Kira-kira biar makin mantap perlu berapa kali latihan lagi? Berapa hari latihan? Mungkin Sebelum event ya. sebelum event mungkin 1 atau 2 kali lagi sih. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat aja hasilnya dari hari ini ya, terus kalau itu mungkin bisa 1 kali lagi aja. Tapi kalau peraturannya itu gimana sih, Coach? Kalau tandem ini, apanya sih yang dilihat, kecepatan waktunya apa? Nah, untuk tandem ini, jadi di drifting itu adalah yang pertama itu adalah biasanya kita itu ada briefing. Briefing itu dia dari juri untuk peserta. Nah, itu dikasih tahu kayak tracknya itu seperti apa yang mesti dikejar, lining dan zone-zonenya itu yang mesti dikejar itu seperti apa, itu biasanya kita di briefing. Nah, untuk track-tracknya itu biasanya ada zona belakang atau clipping point depan. Itu biasanya mobil itu harus masuk ke dalam zone atau mengejar clipping point depan tanpa satu roda keluar dari track. Nah, itu harus dijaga juga momentumnya dan angle-nya. Jadi mobil harus dalam keadaan drift terus. Nah, kalau di tandemnya itu mobil antara 2 mobil itu nanti akan diadukan. Jadi yang biasanya kualifikasi lebih tinggi itu akan nge-lead dulu atau di depan duluan. Nah, yang lead ini tetap harus seperti yang kualifikasi run gitu. Jadi dia tidak boleh diubah dan mesti kejar 100% apa yang dimauin juri pas di kualifikasi. Jadi tidak boleh ada macam-macam lah, intinya sama dengan kualifikasi. Dan belakangnya ini harus memimik yang depan. Nah, nanti posisi itu akan dibalik. Yang tadinya di belakang akan di depan. Nah, yang tadinya di depan sekarang harus memimik di depan. Nah, itu baru nanti jurinya itu nanti akan melihat di mana ada koreksi, di mana ada kesalahan. Nah, di situ baru hasilnya dikeluarin gitu. Siapa yang menang lanjut. Terus biasanya ada yang lead to lead lah. Habis itu gimana tuh? Nah, kalau lead to lead itu biasanya setelah 2 run, juri itu akan meng-compare 2 lead run itu. Berarti jadi dari mobil A terlalu ngaruh. Nah, mungkin chase itu masih ngaruh, tapi kasarnya kayak 40% lah gitu. Tapi lebih dari leadnya, karena kan untuk mendapatkan chase yang baik itu, ya leadnya juga mesti bagus gitu. Kalau leadnya kalau ngaco, lainnya apa segala macem, dia nggak dinamik, nggak flow, susah juga gitu mau nge-chase-nya. Juga yang poin by chase juga ada juga. Kenapa? Itu lead to lead, chase to chase gitu ada. Ada juga. Tapi biasanya sih 50-50 ya gitu, kayak 50% lead to lead sama 50% chase to chase. Tapi ada juga yang 60%-nya di lead to lead gitu, 40%-nya di chase to chase pilihannya. Kalau kekurangannya kira-kira apa nih, Coach, yang harus diperbaiki lagi? Jam terbang aja sih intinya, karena emang drifting itu learning by doing, berasa kan kayak walaupun latihan seharian pun juga belum tentu. Iya, karena kayak yang gue udah jelasin juga kadang-kadang kan kayak gue nggak bisa ngejelasin lu apa-apa karena lu belum ngerasain sendiri nih. Lu mesti tahu kalau gue kayak gini gimana sih. Nah gitu, jadi emang jam terbang gitu, dia mesti menyesuaikan kondisi mobil, track dan lain-lain gitu, dan lawannya juga nantinya. Iya, betul ya. Beda lagi tuh ya lawan. Beda lagi itu. Jangan kenceng-kenceng ya, tapi. Iyalah. Jangan. Jadi nyalain mesinnya. Gak mau. Itu pakai itu biar aman. Udah keluar aja. Kakak mau latihan. Anaknya mau. Mana ya? Dia berdoa dia. Udah berdoa duluan ya, Nak. Aman. Udah pakai Abang udah berdoa duluan, Nak. Gak mau. Oh, ya udah Bukan gak mau, bukan. Ya udah keluar. Maksudnya Udah, Nak. Kakak mau latihan. Kakak. Mas Ropen. Aku mau ngomong ya. nanti Kak, aja. Kakak. Enggak. Kakak. Besok kalau Kakak Al, anaknya masih segede ini, misalnya mau ngedrift boleh nggak? Boleh. Emang biasanya ada yang sekolah drift itu anak umur berapa? Anaknya itu Mas Fitri. Nah, misalnya itu dari segini. Jadi besok anaknya Kakak Al kalau misalnya masih kecil kayak gitu boleh nih? Boleh.
Kan ada yang Tapi memang kan legal ya. Aman. Udah berani aku. Tapi di Pro 2 yang jago cuma Feral mobil kan ya? Banyak sekarang. Siapa aja? Rafael juga. Rafael dulu nyugirin bareng aku juga. Makanya ada akunasi porter itu kan kurang maju, kurang mundur. Tapi kalau buat sendiri memang bisa bilang 6.005 lah yang udah kayak gitu, yang motor bidang. Thank you. Hari ini selesai latihan karena hujan juga dan memang waktu udah habis. Jadi ya perkembangan udah mulai ada, tinggal harus rutin lagi. Penting udah dapet feel-feelnya. Baru juga hampir nabrak, jadi udah makin tahu lagi feelnya. Sampai ketemu di next latihan.